mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam yang penuh berkah ini, yang akan memberikan ceramah sekaligus sebagai imam sholat tarawih adalah Ustadz Salim Sarjana Agama. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada ibu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala al-hukama bidu auladakum wa birukum abnaakum. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM, Sidang Muhajirin Komplek Tokyo, Bapak-bapak, para orang tua sekalian, ibu-ibu, hadirat, adik-adik, jamaah semuanya, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takjub hormat saya. Insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam yang ke-29 ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan yaitu dengan sholat tarawih yang nggak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir insyaallah senantiasa Allah berikan nilai pahala dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bulan Ramadan
adalah kata Nabi bulan umatku. Artinya apa? Kita dikasih kesempatan untuk bertobat dan juga mencari panen pahala. Tentunya bagi jamaah yang memang benar-benar memperhatikan Ramadan, ya, nggak betah kalau ninggalin tarawih, ya. Kenapa sayang? Kenapa? Ya, sebab nggak ada di bulan lain, dan bulan suci Ramadan nilai pahalanya beda ibadah kita dengan di bulan-bulan lain. Oleh karena itu beruntunglah bagi jamaah yang senantiasa aktif dari awal Ramadan, insya Allah sampai akhir Ramadan, ya terus ibadah, ya mudah-mudahan Allah berikan nilai pahala dan pahala yang berlipat ganda. Bukan hanya sekedar pahala yang Allah berikan, juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Siapa orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ditambah dengan ibadah lainnya, ghufira lahu, maka diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya Allah berikan nilai pahala dan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah menjalankan ibadah, baik yang berhubungan kepada Allah maupun berhubungan kepada sesama manusia. Istiqomah. Sampai kapan kita istiqomah? Sampai kita tutup mata. Mudah-mudahan tutup mata kita nanti semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah, bangga pada adik-adik ya, aktif dalam rangka ikuti ya sholat tarawih ya gitu. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang tarawihnya cuma nyobain. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Kenapa saya katakan nyobain di saya? Soalnya masjid saya ya awal pertama tuh sampai gelar kejalanan berarti ke karpet. Sekarang apa? Paling 4 baris ya. Berapa? Hampir 70% ya hilangnya. Berarti tarawihnya nyobain aja ya. Mudah-mudahan di sini mah enggak ya. 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 Bu. Ada yang tarawihnya nyobain di sini, Bu? Ada. Ya baru-baru aja Bu ya. Di sini mah enggak, di saya di sono Bu ya. Yang kayak gitu di sini mah alhamdulillah. Enggak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di dalam jadwal saya di situ ada ya, ini lama kok ini ngomong. Karena masalah cerita tentang bakti kepada kedua orang tua, diawali dengan proses kejadian kita. Dalam hadis qudsi ya, Allah menciptakan kita itu melalui proses dari segumpal ya air mani ya diubah oleh Allah menjadi segumpal darah selama 40 hari, dan dari segumpal darah diubah lagi menjadi segumpal daging 120 hari, baru Allah tiup ruhnya. Prosesi awalnya ya, bahasa orang kampung ngidam nih, ngidam ya. Kan kalau dari ibu ngidam tuh ya, apa aja kan diminta ya. Buahan yang nggak ada musimnya diminta. Kan bapaknya agak pusing juga. Kemana nyarinya ini bang, mama gitu ya. Mangga nggak musimnya diminta. Itu ngidam, bawa nasi aja. Ada yang apa Bu ya? Itu kayak gitu deh ya. Tuh ibu kita ketika mau menghamil kita kayak gitu. Di dalam surat Luqman ayat 14 di sana, wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalluhu fi amain aniskurli wali walidayya ilayal masir. Dan Allah mewasiatkan ya pada kita ya, ibu kita itu mengandung wahnan ala wahnin,
dari mulai 1 bulan sampai 9 bulan sangat dan amat capek ya deh ya. Dek, ya kira-kira tuh dek kalau dihitung ibu kita hamilin kita, ya dek ya itu bisa ya lahirnya aja ada yang 3,5 kilo ditambah dengan air apa bu? Ya itu bisa 7 kilo ya, bisa 6 kilo 7 kilo. Kalau ibu-ibu ya kita disuruh bawa batu 7 kilo kemana aja kita bawa-bawa, kira-kira sanggup nggak deh? Deh bawa tas nih 7 kilo kita bawa tiap hari kemana-mana, sanggup nggak deh? Nggak sanggup. Tapi ibu kita menghamili kita selama 9 bulan tuh beratnya hampir 7 kilo ya, hampir 7 kilo ya, tidur miring susah, ke kanan ke kiri apalagi tengkurap tentang susah, begitu penderitaan. Wahnan ala wahnin, sangat dan amat capek ibu kita ketika yaitu menghamili kita. Nah makanya Allah memerintahkan kita agar kita bakti kepada kedua orang tua. Itu ya, itu langsung yang nyuruh bakti kita kepada kedua orang tua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah mewajibkan untuk menyembahnya. Ya, itu jangan kamu sembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, tuh langsung Allah yang menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya kalau udah suruhan Allah, kalau kita enggak turutin perintah, kita enggak turutin perintah Allah, kira-kira dosa enggak? Dosa. Situ fiilnya fiil amr tuh. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, diperintah kita untuk berbuat baik, wabil walidaini ihsana atau kesana itu, dan kepada kedua orang tua hendaknya kita berbuat baik. Ini ketika orang tua kita masih ada. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, ketika orang tua kita sudah lanjut usia, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, di antara salah satu keduanya, fala taqul lahumā uffin, kita ngata aja sama orang tua nggak boleh tuh, dilarang. Fala taqul lahumā uffin, ya sekarang disuruh nih pergi ke sana kata ibunya ya. Ada nggak kira-kira adik-adik yang jawabnya iya mah, ini saya pergi ya. Kebanyakan ya, kalau anak-anak saya sono ya, kalau sama ibunya rada-rada berani, kalau mau bapaknya takut. Di sini mah enggak ya, semua ya, di sono di saya ya, kalau sama ibunya ya rada-rada berani, kalau mau bapaknya rada takut. Di sana di saya, di sini mah alhamdulillah enggak ya. Oh, jangan ya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ya, siapa orang yang pertama aku baktikan? Rasulullah, ummuka, sumaman ya Rasulullah, ummuka sampai 3 kali, summa abuka. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama yang aku baktikan kepada kedua orang tuaku? Kata Rasulullah, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuka 3 kali. Rasulullah menyampaikan kayak gitu. Summa buka, kemudian yaitu ayahmu. Betapa besar yaitu jasa ibu kita ya terhadap kita. Bukan artinya kita itu sama bapak disuruh nggak bakti, tidak ya. Yang jelas sebab ada kita, adanya bapak kita, dan adanya ibu kita
Ya, wala taqul lahum uffin wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali kamu membentak kedua orang tua kamu. Ya, membentak. Kira-kira di sini ada yang kayak gitu? Nah, dilarang bentak sama orang tua aja enggak boleh. Ya, wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dan ucapan yang lembut, yang baik. Kalau disuruh sama orang tua, ya jangan suka ngebantah, ya jangan suka ngebangkang. Ini kadang-kadang disuruh ngalor pergi ngidul, ya di sekolah yang benar disuruh ya sekolahnya main. Nah ini namanya nggak bakti kepada orang tua. Orang yang bakti kepada kedua orang tua, ya insya Allah hidupnya akan berkah. Banyak sejarah yang menceritakan tentang bakti kepada kedua orang tua. Ada salah satu ya zaman Nabi, yaitu Alqamah. Dulunya bakti sama orang tua. Ketika dia nikah mendapat istri yang cantik, lupa sama orang tuanya, lupa sama orang, mungkin dipengaruhi itu sama istrinya. Ya, makanya ya kalau cari istri ya dek ya yang cantik juga boleh, tapi yang sayang sama orang tua kita ya dipengaruhi. Ya dulunya setiap saat ibunya dilihat, setelah dia nikah punya cakep ya, lupa sama ibunya. Ketika itu dia sakit keras ya. Setelah sakit keras ya sampai giginya terkancing, nggak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Akhirnya Rasulullah dikasih tahu, ya Rasulullah, ya sahabat Alqamah begini, masih ada ibunya, kata Rasulullah. Ada, arahin ibunya, kasih tahu. Apa jawab ibunya? Nggak mau datang. Kenapa? Merasa sakit hati, ya merasa sakit hati. Anak itu durhaka kepada ibunya sampai 3 kali diparahin mau datang, tapi ya nggak mau memaafkan. Akhirnya Rasulullah ya menyuruh sahabat mengambil kayu bakar ya untuk dibakar ke Alqamah. Setelah dinyalain kayu bakar, mau dibakar, apa kata ibunya? Ya Rasulullah, yang kau bakar anak saya. Tuh begitu ya sang ibu, walaupun dia merasa sakit. Nah ketika anaknya mau dibakar, Rasulullah hanya mau ini aja gitu loh, sejauh mana nih cinta orang tua terhadap anaknya. Tapi yang namanya orang tua ya walaupun merasa sakit hati ketika anaknya ya mau seperti itu kan, anak orang tua itu nggak tega. Ini ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasulullah, kami maafkan apa yang telah aku berikan susu kepada anak saya, ya saya redoi, ya saya maafkan segala kesalahan saya. Yang nggak jadi dibakar, ya. Nah kemudian bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Tuh orang yang durhaka kepada orang tua kita itu seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik ya jangan durhaka kepada orang tua. Orang tua harus bakti, ya wajib bakti kepada kedua orang tua. Itu orang tua kita masih hidup. Nah gimana Ustaz ketika orang tua saya sudah meninggal dunia? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, hal ahaku min birrin ila walidayya ba'da mautihima. Apakah masih ada ya Rasulullah bakti saya kepada kedua orang tua saya ketika orang tua saya sudah meninggal dunia? Apa Rasulullah menjawab? Qala na'am, iya masih ada. Gimana ya Rasulullah? As-sholatu alaihima. Doakan kata Rasulullah. Ya, jadi kita ini wajib mendoakan orang tua kita walaupun orang tua kita sudah tiada. Jadi bakti sama orang tua kita. Tadi itu ayat menjelaskan ketika orang tua kita masih hidup. Nah hadis ini menjelaskan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. As-sholatu alaihima. Doakan. Dengan doa apa enggak deh? Doa untuk orang tua deh. Apa enggak? Coba sama-sama. Apa? Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu doanya, artinya orang tua kita masih hidup, orang tua kita udah nggak ada juga doanya sama itu. Ya Allah ampunilah dosa orang tua saya. Rabbighfirli wa liwalidayya ya warhamhuma, dan kasihanilah keduanya
sebagaimana yang beliau mengasihani ketika kita masih kecil. Tuh, ketika kita masih kecil, ya orang tua kita zaman sekarang kan ada pampers, ya kan. Kalau zaman dulu, ya ibunya sambil makan, sambil nentein. Nah kemudian tuh bayi kira-kira ibu marah-marah nggak tuh? Ya dieein sama bayinya, ya ketika lagi makan, kira-kira marah-marah nggak tuh? Nggak marah-marah, sayang sama anak, begitu sayang. Makanya doanya Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya gitu. Nah wal istighfaru lahuma, mintakan ampun kepada keduanya. Ketika orang tua kita sudah tiada, mintakan ampun kepada keduanya, ya. Terusnya wa in qadu adima, tunaikan, yaitu wasiat keduanya. Orang tua kita dulu lagi masih ada, nanti kalau gua dengar ada, lu jangan tinggalin sholat, lu jangan berantem sama saudara. Itu wasiat orang tua. Kalau wasiat itu nggak ditunaikan sama anaknya, berarti anak itu nggak bakti kepada kedua orang tua. Orang tuanya pernah pesan, jangan tinggalin sholat, ya, jangan ribut sama saudara. Gara-gara ributin apa? Warisan, ya, itu. Kadang-kadang bapaknya masih belum dikubur, ya, saudaranya udah ngomongin apa? Warisan. Ya, kebanyakan ada yang kayak gitu, bukan sini, ya, orang Betawi biasanya begitu, ya, gitu. Itu, ya, namanya janji orang tua. Terusnya yang keempat, wa ikramu shodiqi ma, hormati, muliakan temannya orang tua kita. Dalam salah satu riwayat ada dua orang yang sedang naik onta, ya, dan di pinggir jalan ada kakek-kakek yang sedang berdiri. Kemudian yang satu orang itu turun. Setelah turun, makaikan sorbannya kepada kakek-kakek yang sedang diri di jalan itu. Nah kemudian berangkat lagi, ditanya sama temannya, siapa yang kamu pakaiin itu sorban kakek-kakek yang sedang berdiri? Apa kata anak itu? Kata bapak-bapak itu adalah temannya orang tua saya. Tuh begitu. Kenapa? Sebab disuruh oleh Rasulullah SAW, wa ikramu shodiqi, muliakan, yaitu temannya orang tua kita. Kalau kita ingin bakti kepada kedua orang tua, dulu orang tua kita temannya siapa, kan itu. Nah, kita ingat, hormati dia, ya, sapa dia, bila perlu, ya, silaturahmi beliau. Kenapa? Sebab, ya, artinya memang disuruh oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dimati Allah SWT, kalau cerita dari awal bakti sama orang tua lah kagak semalaman nggak cukup, jadi nggak terawih. Oleh karena itu, ya, mari kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita, bagi adik-adik nih yang orang tuanya masih ada. Kalau kita kan mayoritasnya orang tua kita udah nggak ada, ya, mari bakti kita. Ya, biasanya, ya, kalau besok nih dalam rangka Idul Fitri, ya, selain kita silaturahmi kepada saudara kita, kepada tetangga kita, dan juga kita, ya, banyak, yaitu silaturahmi jarak ke makom orang tua kita, memberikan doa, membuktikan bahwa kita itu bakti kepada kedua orang tua. Ya, itu mudah-mudahan, ya, kita ini bakti kepada orang tua, ya. Insya Allah kalau kita bakti kepada kedua orang tua kita, hidup kita akan barokah. Kenapa? Bakti pada kedua orang tua disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain barokah dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita durhaka yaitu kepada orang tua, maka dosa. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita baca Fatihah. Ya, kita mohon panjang umur, ya, sehingga tahun depan Ramadan kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan sehat walafiat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadiniyah binatul qabul, khususan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena aku ya karena selalu mustaqim. Radalladzi na'amna 'alaihim amin. Maaf bila topik beridaya. Assalamualaikum.